Di Jawa Barat seblak itu malah dicari orang. Nama kuliner seblak itu. Banyak kerupuk. Tapi bukan digoreng, kerupuk diapain ya saya kurang ngerti lah kalau cara bikinnya gimana. Yang jelas bahannya kerupuk terus pakein cabai apa nggak tahu tuh. Saya suka banget tuh seblak. Jadi seblak di Jawa Barat itu kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa. Kita bisa ketemu lagi nih di CBN Channel Corak Budaya Nusantara untuk dunia. Saya ucapin selamat malam buat sobat di seluruh Nusantara. Semoga kabar sehat walafiat. Oh ini cahaya, kenapa cahaya? Sobat, di kesempatan malam hari ini saya mau ngomongin tentang bahasa sebagai salah satu unsur penting dalam budaya. Kalau kata Kunchara Ningrat, seorang antropolog terkemuka, yang ngomong tentang bahasa, sobat, jangankan kita ya manusia, binatang aja, hewan ya, punya alat komunikasi. Ya contoh kambing. Ya kambing kedengarannya mungkin cuman bembe doang, tapi ya pasti ada artinya itu. Coba perhatiin dah. Kambing kalau lapar gimana ambeknya? Suaranya kenceng, nggak berhenti, gedubugan. Kalau kata orang Betawi, gedubugan, gudak guduk nggak tenang. Coba kali kenyang, diem dia, kalem, adem ayam tentrem. Ya namanya kenyang, paling bunyi sesekali, manggil istrinya kali, manggil anaknya kali. Terus kambing kalau lagi birahi, coba perhatiin dah, lagi naik sahwatnya, itu perempuannya dicium-ciumin, dipancal. Wow. Terus apa lagi? Kucing tuh. Kucing kalau lagi lapar, apalagi kalau ngeliat orang makan ditungguin sambil ngeong-ngeong. Kalau belum dikasih belum berhenti. Kalau lagi naik birahinya, lagi sahwatnya naik, nggak ada bedanya sama berantem, berisik bener. Nah, itu artinya binatang juga punya sarana komunikasi ya, apalagi kita manusia, sobat. Ya bicara bahasa, kita punya sekitar 700 lebih bahasa daerah. Bahasa ini bukan sekedar alat atau sarana komunikasi, sarana bergaul, sarana bersosialisasi, tapi juga bisa jadi sarana buat nunjukin dari kelompok mana kita ini. Begitu, sobat. Nah, karena kita punya banyak bahasa daerah, sering ya kita temuin ada beberapa persamaan kosakata tapi punya arti yang beda gitu, sobat. Ada terdapat homonim di situ. Homonim antar bahasa daerah. Sebagai contoh, di kesempatan kali ini saya ambil 3 bahasa Betawi, bahasa Sunda, dan Palembang. Di Betawi ada kosakata tuang, sobat. Nah, tuang kalau di sini di Betawi ini mindahin cairan dari wadah atau tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ya umumnya sih nuang air, kayak dari cerek atau teko tuh ke gelas. Teko itu kan
tempat lebih tinggi, gelasnya lebih rendah dituang dan cairan. Ya sebenarnya sih bukan cairan aja, apa aja. Misalnya pasir di ember dituang ke tempat yang lebih rendah, semen, pokoknya apa aja. Tapi umumnya kalau bicara tuang itu air, umumnya kayak gitu. Nah itu di Betawi tuang artinya mindahin cairan dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah beda lagi di Jawa Barat, di Sunda. Sunda itu tuang artinya makan. Kalau nggak salah bahasa halus nih, silakan koreksi ya sobat dari Jawa Barat kalau bahasa saya salah. Iya di Betawi tuang itu ya anggapnya bahasa gampang ya, nuang air minum. Di Betawi itu tuang itu nuang air minum. Di Jawa Barat tuang itu makan. Ini bisa dibilang satu paket ya, makan minum tapi kontras. Ini kan unik nih jadinya. Jadi buat sobat di Betawi, ini orang Betawi, kalau lo main ke Jawa Barat lo disuguhin makan nggak ada airnya, terus dipersilakan sok dituang, lu jangan bingung. Nggak ada air minum suruh nuang air, lu berarti suruh makan. Jangan marah, nggak ada airnya kok suruh tuang, apa ini tuang air kagak. Ingat lu lagi di kampung orang, bukan kampung sendiri. Nah itu persamaan suku kata tapi beda arti antara bahasa Betawi sama bahasa Sunda. Oh iya satu lagi. Seblak nih, masih bahasa Betawi nih. Seblak kalau di sini itu dipecut, disabet ya. Jadi kalau ada anak lewat Badung, lewat Bandel, lewat Bader kalau orang Betawi, itu dipecut, diseblak. Biasanya kalau dulu pakai pelepah pisang itu sebagai bentuk hukuman. Tapi sekarang nggak bisa diterapin kayak gitu, bisa terkena pasal. Nah itu seblak di Betawi. Di Jawa Barat seblak itu malah dicari orang. Nama kuliner seblak itu, bahannya kerupuk, tapi bukan digoreng. Kerupuk diapain ya, saya kurang ngerti lah kalau cara bikinnya gimana. Yang jelas bahannya kerupuk, terus pakein cabai apa nggak tahu tuh. Saya suka banget tuh seblak. Jadi seblak di Jawa Barat itu kuliner, dicari orang, bikin ketagihan, apalagi cewek-cewek nih. Suka banget sama yang pedas-pedas gitu ya. Di seblak sekarang bukan di Jawa Barat, di Jakarta juga banyak banget seblaknya. Mungkin di mana-mana ya, karena rasanya itu yang enak. Nah itu bahasa Betawi ke bahasa Sunda sobat. Jadi kalau orang Betawi main ke Jawa Barat ditanya, suka seblak nggak? Lu jangan kabur. Lu bukan mau diseblak. Lu ditanya suka seblak, suka kuliner nggak, kuliner seblak. Mungkin kalau suka mau dibeliin. Ditanya suka seblak nggak, malah kabur pulang. Nah itu kan jadi satu keunikan ya. Terus yang ketiga, yang terakhir nih, Betawi ke Palembang. Di Betawi ada kosakata kemplang. Kemplang kalau di Betawi itu artinya mukul pakai alat. Ya mungkin sama mau pentung kali ya. Yang jelas pakai alat ya. Gerakannya bisa dari atas ke bawah kalau ngemplang itu. Pakai kayu apa pakai besi, pokoknya pakai alat ngemplang, dikemplang. Nah sementara di Palembang itu kemplang nama cemilan, kerupuk. Kalau nggak salah kerupuk ya. Ya buat sobat yang dari Palembang kalau saya salah silahkan dikoreksi. Yang saya tahu kemplang itu di Palembang kerupuk ya, cemilan.
Ya, buat orang Betawi yang main ke Palembang, barangkali punya teman yang di Palembang, di sana mau dicariin kemplang. Jangan nanya gue salah apaan. Lu bukan mau dikemplang, tapi mau dijajanin, beliin apa, kerupuk. Nggak tahu mau dicariin kemplang. Nah, emang gue salah apaan mau dikemplang. Nah, jadi sekali lagi itu kan merupakan ya ada jadi satu nilai keunikan di situ. Keunikan. Jadi kayak sebelah kemplang itu di Betawi dihindarin orang, terutama anak-anak, bocah-bocah. Ditakutin karena dia bikin sakit, bikin menderita. Tapi kalau di Sunda, di Palembang tuh malah dicari orang, dibeli orang. Nah, itu 3 contoh homonim tadi, sobat. Jadi kesimpulannya ada 2 sisi yang bisa dilihat dari sini. Ada sisi persamaan kosakata, satu sisi perbedaan arti, perbedaan makna. Ya, kedua sisi ini kan bikin bahasa itu jadi unik. Nah, keunikan ini yang bisa kita tunjukin ke dunia, begitu sobat. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya ocehin ya, saya bisa omongin di kesempatan malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang salah, nggak ada bosan-bosan ya, saya minta maaf. Silakan dikoreksi. Sampai jumpa. Buat sobat yang peduli sama budaya, silakan dukung channel ini dengan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Oh ya, buat sobat yang menambahin perbendaharaan bahasa atau kosakata dari bahasa daerah sobat yang punya kesamaan kosakata tapi perbedaan arti, apalagi unik, silakan spill di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Andri Baskara, Siben Channel. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.